adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu lagi di sore hari ini di ibadah sekolah minggu online. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan angkat satu pujian. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Berkati setiap koneksi internet kami, setiap perangkat yang kami gunakan, agar kami bisa menjaga ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan tadi. Sekarang kita akan angkat satu pujian lagi, Happy Ayah. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Haleluya. Kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sekarang kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti Samuel kecil. Tuhan berfirman-Nya, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari kita bersatu dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami dari awal ibadah sampai sekarang. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan menjadi rema bagi hidup kami, Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang nanti akan membawakan firman kami, Tuhan. Berikan kami hati dan pikiran Tuhan yang fokus untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan, agar bisa setiap firman-Mu kami terima dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus dan mengutus Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam kasih Kristus. Kalau kita sebagaimana bisa ada itu karena semua anugerah Tuhan Yesus Kristus semata dalam kehidupan kita. Dan untuk kali ini kakak akan mengajak adik-adik merenungkan singkat ya tentang mengampuni. Nah, kali ini tokoh yang akan kakak ketengahkan adalah Esau dan Yakub. Siapa yang udah pernah dengar cerita tentang Esau dan Yakub? Ayo, angkat tangan kelihatannya. Ada juga yang belum. Oke, sebelum masuk ke topik mengampuni, kita lihat dulu ya cerita singkatnya tentang Esau dan Yakub. Esau dan Yakub itu adalah dua kakak beradik. Papa mereka adalah Ishak dan Ribka.
Nah, cerita ini ada di Kejadian 25, jadi singkatnya bisa baca ya, 25, 27 ya, dan juga Kejadian 32 dan akhirnya Kejadian 33 di mana Esau berdamai dengan Yakub. Nah, tadi papanya adalah Ishak dan Ribka. Nah, Esau ini suka berburu ya, jadi suka tinggal di padang. Sementara Yakub itu suka di rumah ya, suka di rumah nemenin papa Ishak dengan mama Ribka ya. Nah, di Kejadian 25 ya, kakak mulai dulu dari cerita dulu ya. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya, ayat 31 sampai 34 di situ di mana Esau memberikan hak kesulungannya ya, yang dia punya kepada Yakub hanya untuk makan, mencicipi, makan deh ya, semangkuk kacang merah ya. Di situ dimana kita lihat bahwa Esau memandang rendah sekali hak kesulungan itu, sehingga dia memberikannya kepada Yakub ya. Itu Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. Nah, di Kejadian 27 juga kita lihat ya bahwa Yakub ya dengan bantuan mamanya Ribka berhasil mengelabui papanya ya, papa Ishak, sehingga berkat yang harusnya diberikan oleh papa Ishak kepada Esau sudah diambil Yakub ya. Ya, nah singkat ceritanya itu kita lihat di ayat di Kejadian 27 ya. Jadi pada saat itu tuh Pak Ishak ya, Pak Ishak minta Esau pergi berburu, mau makan daging buruan. Katanya gini, kalau nanti aku sudah makan daging buruan nih, aku akan mau memberkatimu Esau. Ya, di Kejadian 27, jadi dia baca di Kejadian 27 ya, memberkatimu Esau. Wah, kebetulan didengar oleh Mama Ribka. Wah, oke, Esau pergi berburu nih sekarang. Nah, Mama Ribka langsung memasak daging ya, masak daging. Dan dia ingin Yakub yang mendapatkan berkat daripada Ishak. Kemudian dia masak daging, menyuruh Yakub menghidangkan daging tersebut ke Papa Ishak ya. Jadi pastinya dong Papa Ishak pada saat itu sudah tidak begitu melihat ya, sudah tua. Jadi hanya bisa meraba dan mencium ya. Jadi dia bisa kenal ini Esau dan Yakub kalau dia cium baunya. Tentunya bau Esau tuh bau padang ya, bau padang karena sering di padang, sering berburu ya. Sementara Yakub tidak. Dan Esau ciri-cirinya adalah badannya tuh tangannya berbulu ya, sementara Yakub tidak. Nah, oleh itu ibunya tahu ya. Nah, kemudian dimasaklah daging nih yang enak ya, dimasak yang daging enak. Terus habis itu dipakaikan jubahnya si Esau kepada si Yakub. Jadi kan bau-baunya kan mirip ya. Nah terus kemudian di tangannya dipakai bulu kambing ya, sehingga berbulu lah gitu. Jadi kalau diraba, oh ini Esau, oh baunya juga bau Esau. Nah kemudian dihidangkan makanan tersebut. Di Kejadian 27 ayat 27, 28, 29 kita lihat bahwa Yakub berhasil mendapatkan berkat dari Ishak. Ya, di Kejadian 27, 28, 29 Ishak pada saat itu pikir ini adalah Esau, kemudian memberkati ya. Nah setelah Yakub keluar dari kemah, datanglah Esau. Kemudian Esau di situ meraung, menangis, sedih banget ya karena berkatnya sudah diambil Yakub. Tentunya Esau sangat sakit hati, sedih banget melihat hal itu ya. Ya, dia tidak mendapat berkat dari papanya itu ya. Nah, singkat cerita ya, Esau menjadi sebel ya sama Yakub, sebel, benci sama Yakub ya. Karena tadi selain itu selain ya sudah menipu ya, ini Esau ya, dibilangnya ternyata itu Yakub. Dan juga habis itu ya dia yang paling dia sedihkan, dukakan adalah berkat yang seharusnya dia terima ya, diambil ya. Istilahnya mau dibilang diambil ya diambil ya diambil oleh sang adik Yakub. Betapa sedih dan sakit hatinya Esau. Nah kemudian Mama Ribka tahu ya bahwa ya Mama Ribka si Esau berniat membunuh Yakub ya, berniat membunuh Yakub. Itu dia ada di Kejadian 27 ayat 41. Nah kemudian Ribka menyuruh Yakub lari ya ke Laban, saudara Ribka di Haran. Jadi pada saat itu ya, sebelum dibunuh oleh Esau, ya kamu lari Yakub ya ke saudaraku di Laban ya. Di situ singkat cerita lah bagaimana
kejadian itu membuat Esau tuh sangat sakit hati, pasti sakit hati ya dia. Kalau kalau kita hak kita dirampas orang ya kan, atau barang kita diambil orang, ya kita sebel kan sama orang yang ngambil ya kan, atau orang itu menyakiti kita sebel dong, kita sebel banget ya. Jangan sampai aku nggak mau ngampunin, bisa aja kita mau sampai sakit hati ya, bisa ya. Nah begitu pula kita lihat pastilah perasaan Esau seperti itu. Nah ya, karena itu Ribka tahu karena Esau akan membunuh Yakub, makanya Yakub disuruh pergi ke Haran. Nah Esau dan Yakub kemudian berpisah berpisah hidupnya ya kan. Nah Yakub pergi ke Laban, saudaranya Ribka. Nah di Kejadian 32 dikisahkan ya, singkat ceritanya, bagaimana Yakub menjalani hidupnya, banyak proses yang dialami Yakub. Bagaimana Yakub menjalani hidupnya juga penuh dengan ketakutan kalau bertemu dengan Esau ya. Bahkan ia pada satu saat ya mau berdamai dengan Esau tuh dia harus mikir ya, gimana ya saya mau damai dengan kakak saya. Ini ceritanya singkat ceritanya, gimana ya, saya takut nih dengan Esau, kalau ketemu Esau bagaimana ya. Nah saya kasih deh kambing domba yang saya punya ya, ceritanya singkatnya gini ya. Kambing domba yang dia punya dikasih ya, beberapa kambing domba, hartanya dia dikasih kepada Esau supaya ya Esau itu tidak begitu marah padanya dan mau damai padanya. Istilahnya ada sesuatu hal yang dia berikan kepada Esau supaya Esau pada saat itu mungkin ya, intinya gini singkatnya kalau kita supaya nggak ingat-ingat lah kesalahanku gitu ya, supaya nanti mau berbalik kepada aku gitu, berdamai kepada aku ya gitu. Jadi ya tentunya banyak proses yang dialami Yakub ya, itu singkat cerita, nanti adik sendiri ada baca di Alkitab ya, banyak sekali kita ada kita lihat tentang proses yang dialami Yakub. Nah kemudian dia juga di situ takut dan kemudian dia ingin memberikan kambing dombanya, hartanya itu ya untuk kepada Esau supaya tuh Esau tuh mau berdamai dengan dia. Istilahnya bukan mau berdamai, mau melupakan lah kesalahannya, gimana ini aku kasih dulu dah supaya melupakan kesalahan dan juga mau berdamai dengan aku dengan baik. Namun kita lihat ya di Kejadian 33 ya, bagaimana seorang Esau ya, Esau memeluk Yakub. Adik baca dulu ya, buka di Kejadian 33, kakak baca dulu ya, jadi Kejadian 33 dari atas sampai mungkin ayat 12 ya. Oke, kakak baca dulu ya. Udah baca semua Kejadian 33 ayat 1 sampai 12 ya. Ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 12. Kejadian 3 ayat 1 sampai 12. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Ya, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ya, bayangkan ya, adik-adik ya. Dia mau ketemu kakaknya, sujud sampai tanah 7 kali. Tetapi Esau ya, ini ada di momen yang harus dilihat, Kejadian 33. Apa kejadian yang harus adik-adik lihat dan adik-adik bisa bayangkan ya bagaimana setelah sekian lama mereka bertemu ya, karena menyimpan kesalahan dan ketakutan ya. Satu menyimpan kesalahan adiknya, satu ketakutan bertemu dengan kakak yang sudah istilahnya dia tipu ya, dia rugikan lah ya, dia ambil ya berkatnya ya di kejadian 3 yang kita lihat. Tetapi Esau berlari ya, sementara Yakub sudah jalan nunduk-nunduk sujud 7 kali, namun Esau berlari mendapatkan dia. Ayat 4, tapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ada bisa lihat momen ayat 4 ya, didekap, dipeluk, dicium, seakan-akan tidak ada masalah, seakan-akan rindu ya bertemu. Esau rindu sekali bertemu dengan Yakub saudaranya. Ya, ada dia lihat sini ya, Kejadian 33 ayat 4. Kemudian ayat 5, kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah diberikan Allah kepada hambamu ini. Ya, sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya,
untuk mendapat kasih Tuanku ya. Jadi untuk mendapat kasih ya, maafkan. Nah, adik-adik di sini kita lihat bagaimana Esau bertanya, itu siapa? Itu siapa? Di sini kita lihat perkenalannya antara keluarga Yakub ya. Esau mau tahu itu siapa. Nah, itu keluarganya Yakub yang dibilangnya di belakangnya ya. Ayat 9, tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Jadi Esau menolak pemberian dari adiknya. Tapi Yakub bilang, terima ya. Di sini kita lihat ayat 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasihmu. Nah, kasihmu tadi perdamaian ya. Terimalah persembahan kami dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Sangat gembira, sangat lega bagaimana Yakub menerima maaf, menerima damai sejahtera dari Esau. Lega kan adik-adik ya, kalau kita punya rasa dengan orang salah misalnya ya, aduh dia gak mau maafin aku, dia gak mau melihat muka aku, aduh tapi kalau misalnya aku maafin, kita dimaafkan, ini kita rasanya lega ya, senang banget. Begitu pula dengan Yakub ya, sampai dia mau kasih semuanya, namun kata Esau tidak usah. Bayangkan bagaimana gembira hati Yakub menerima permohonan, gembira hati Yakub kalau Esau menerima maafnya. Istilahnya dalam hal ini ya pastilah masih ada rasa itu, tapi aku yakin, kakak yakin dan percaya ya, Tuhan sudah bicara di antara mereka. Ya bagaimanapun juga Esau masih memandang Yakub sebagai saudaranya. Bagaimana Esau tuh melihat, memeluk, mendekap, seakan-akan melupakan, seakan-akan pada saat itu rindu, nggak ketemu udah lama, gitu ya. Bagaimana hal itu terjadi ya. Nah itu tadi Yakub bilang di ayat 10, karena memang melihat muka Esau ya, mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Senang ya berarti Yakub ya itu ya. Terimalah kiranya ayat 11, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujukkanlah Esau sehingga diterimanya. Ya terima. Nah ayat 12 kata Esau, baiklah kita berangkat, berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Nah Esau bilang, kita mau jalan sama-sama yuk, abis ini yuk kita sama-sama jalan, aku akan menyertai engkau. Kakak cuma sudahi sampai ayat 12-13, adik-adik baca kesudahan semuanya. Cuman kakak mau menerangkan di sini, mau mengatakan bagaimana mengampuni ya. Bagaimana seorang Esau mengampuni seorang Yakub ya, tentunya ada proses-proses yang dialami semuanya ya. Dan saat itu bagaimana saat yang kakak ketengahkan, bagaimana Esau itu memeluk mendekap Yakub, seakan-akan tidak ada masalah lagi dan seakan-akan mereka rindu sebagai saudara bersaudara. Di situ mengampuni. Nah, sekarang kita tiba pada topik yang kakak akan ketengahkan adalah mengampuni ya. Dari sini tadi kita lihat bagaimana suasana perdamaian antara Yakub dan Esau. Esau memeluk Yakub dan mereka bertangis-tangis, kemudian Yakub memberkati keluarganya seperti tidak ada ya. Seperti Yakub seperti tidak ada kebencian Esau pada Yakub lagi. Inilah teladan yang baik yang perlu kita contoh dan renungkan ya. Esau bagian benci sama Yakub ya, sampai berencana membunuhnya. Nah, karena mengambil merampas berkat dari ayahnya yang seharusnya merupakan berkat dia, dan kemudian bertemu kembali setelah sekian lama dan bertangis-tangisan, peluk-pelukan, seakan-akan saudara yang saling rindu ya, dan tidak ada masalah ya. Nah, tentunya Yakub telah mengalami proses dalam kehidupannya. Adik bisa baca sendiri ya, Kejadian 25, 36, 37, terus ke 33. Ketakutan juga ada dalam diri Yakub untuk bertemu dengan Esau ya. Namun Esau mengampuni, berdamai dengan Yakub, memberikan kasihnya pada Yakub selayaknya saudara kandung ya, ingin berjalan saudara kandung rindu bertemu dengan saudaranya dan ingin berjalan bersamanya ya. Itulah teladan yang dari peristiwa ini yang kita lihat ya, teladan yang saling memaafkan ya. Mengampuni adik-adik bukanlah hal yang mudah, namun Tuhan Yesus mengajar kita untuk selalu mengampuni. Enggak gampang adik-adik mengampuni orang yang bersalah atau yang merugikan kita ataupun yang menyakiti hati kita. Namun Tuhan Yesus meminta kita untuk tetap selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, nah alasan kakak singgung ada beberapa alasan ya untuk kita tetap selalu mengampuni orang yang bersalah atau menyakiti pada kita ya. Adalah satu ya,
kita semua anak-anak Tuhan sudah menerima anugerah kasih pengampunan atas dosa kita, ya. Di Roma 5 ayat 8 tuh ya, Dedek boleh baca di Roma 5 ayat 8, di Roma 5 ayat 8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ya. Tuhan telah mati untuk kita masih berdosa. Itu kasih Tuhan, ya. Ya, di Matius 6 ayat 12 juga. Ya, Dedek itu doa Bapak kami. Bentar ya. Adik-adik sekalian baca ya. Di Alkitab atau di Alkitab adik-adik baca ya. Kita sama-sama baca ya. Matius 6 ayat 12. Ayat 12. Nah, di situ adalah doa Bapa kami ya. Ada ayat 12 tuh di situ ya. Setelah berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, di situ ya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti juga kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Di Matius 25 ayat 21 dan 35. Nah, tadi kita lihat ya bahwa sebentar kakak kembali lagi, itu kasih Tuhan ya. Udah mengampuni kita ya selagi kita masih berdosa. Tuhan aja udah mengampuni kita. Dan di doa Bapak kami yang diajarkan Tuhan itu mengajarkan bahwa di situ harus kita ngomong ya, ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, nah kita lihat di sini ya, untuk jelasnya kita bisa ada perumpamaan tuh di Matius 25 ayat 21 sampai 35. Diajarkan situ ada perumpamaan pengampunan ya, di mana ada seorang raja membebaskan hutang seorang hamba. Namun hamba tersebut malah tidak mengasihi atau temannya yang juga berhutang sama dia. Nah kemudian ketahuan sama raja tersebut, akhirnya hamba tersebut dipaksa oleh raja tersebut melunasi hutangnya. Ya, tidak jadi dihapuskan ya, karena kelakuan hamba tersebut sendiri yang tidak mengasihi teman yang berutang padanya. Jadi ya, raja itu mengampuni ini orang yang berutang banyak ya sama dia. Oke, ya. Tapi ternyata ada orang juga yang berutang sama orang yang berutang tadi ya. Tapi malah dilakukan lain, nggak seperti raja itu ya, sangat kasihan, sangat care ya, sangat mengampuni. Ya, si orang yang berhutang ya, ini malah dibilang harus bayar kepada orang lagi yang berhutang kepada dia ya, ketahuan nggak jadi diampuni. Jadi gitu ya adik-adik ya. Nah, jelaskan bahwa Bapak yang di situ di ayat 35 dinyatakan bahwa Bapak yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, ini berhubungan dengan Matius 6 ayat 12 ya. Ampunilah kami akan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan ya mengampuni dosa kita ya. Nah, kalau kita tidak mengampuni dosa orang lain, ya Tuhan nggak mengampuni dosa kita. Ya, jadi intinya seperti itu, ya. Seperti kami juga mengampuni. Jadi kita sudah mengampuni dosa orang lain, ya Tuhan mengampuni dosa kita. Kalau kita sudah diampuni dosanya sama Tuhan, ya, kenapa kita tidak mengampuni dosa orang lain juga, gitu. Jadi ya, kalau kita tidak mengampuni dosa orang lain, Tuhan tidak mengampuni dosa kita, ya. Di situ itu salah satu pokok di dalam doa Bapa kami ya di Matius 6 ayat 12. Nah, perumpamannya Tuhan ajarkan tuh di Matius 25 ayat 21 sampai 35 ya. Nah, kita di sini kakak singkatnya tadi sudah dapat kasih, Tuhan udah mati di kayu salib untuk mengampuni kita selagi kita masih berdosa. Oleh karena kita dapat pengampunan dari Tuhan, makanya kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita nggak ngampunin orang yang bersalah, kita diampuni nih ya gimana? Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita ya. Ya, itu aja. Jadi di Matius 6 ayat 12. Jadi kita anak Tuhan sudah mendapat kasih karunia anugerah ya, anugerah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita saat kita masih berdosa. Jadi tidak ada alasan untuk menahan. Itu semua anugerah loh. Kalau Tuhan mati di kayu salib, emangnya karena kehebatan kita, karena kepintaran kita, karena apa semua yang baik dari kita, nggak ada ya. Itu hanya anugerah semata adik-adik ya, kalau kita diampuni ya. Jadi nggak ada alasan untuk menahan kasih atau menahan anugerah yang kita terima itu untuk orang lain ya. Nah tadi ya di situ di kakak ulang lagi, dan jika kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapak di surga tidak akan mengampuni kita juga ya. Jadi kalau ya kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapak di surga tidak akan mengampuni kita juga ya. Jadi itu
kita harus mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Susah adik-adik, tapi itu perintah Tuhan. Karena kita sudah diampuni dosanya, kita mengampuni orang. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, tadi itu ayatnya, nanti adik-adik baca sendiri ya, di Matius 6 ayat 12, ulang lagi sendiri ya setelah kakak ini ya, Roma 5 ayat 8. Terus yang kedua, ya itu tadi ya. Yang kedua, ya, itu perintah Tuhan banyak ya. Nah, kita harus mengampuni ya. Adik-adik lihat bisa di Kolose 3 ayat 13. Ya, perintah Tuhan di Kolose 3 ayat 13 ya. Kita buka dulu ya. Kolose apa? Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian apa? Baru ya, perjanjian baru. Kolose 3 ya, ayat 13 ya, 13. Oke, Kolose 3 ayat 13 kita baca sama-sama ya. Kita baca buka ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila sabarlah kamu seorang, tak ulang ya. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, itu perintah Tuhan ya, ampuni ya. Terus ada satu lagi ya, tadi nih yang kedua tuh kenapa? Yang pertama, Tuhan sudah mengampuni kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita, dan Tuhan sudah mengampuni kita ya. Dan tadi yang di doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami ya. Seperti ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Yang keduanya adalah perintah Tuhan ya. Tadi karena kasih anugerah ya, mengampuni, kita harus mengampuni ya. Dan di doa Bapa kami juga disebutkan tidak ada yang bisa menahan kasih anugerah kita ya, yang kita terima dari Tuhan semata-mata ya. Ya, kepada orang lain juga kita harus mengampuni. Yang kedua, ini perintah Tuhan. Kita nomor 1 tadi kakak baca di Kolose 3 ayat 13. Nah, sekarang Efesus 4 ayat 32. Sama perjanjian baru. Efesus 4 ayat 32. Tetapi, nah tadi sabar ya, sabar, tetapi sabar mengampuni. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus. Ya, tadi sudah disinggung juga sebagaimana dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, ya, Efesus 4 ayat 32. Ya, sekarang 1, 2, 3, Kolose 3 ayat 13, 4 ayat 32. Yang ketiga, Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Sebentar ya, ya. Imamat 19 ayat 18. Nah, sekarang Imamat 19 itu apa? Imamat 19 itu ada di perjanjian mana? Perjanjian lama, ya. Perjanjian lama ya. Imamat 19 ayat 18. Oke. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan, kasihi manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu di Imamat 19 ayat 18. Jadi Kolose 3 ayat 13, Efesus 4 ayat 32, Imamat 19 ayat 18. Ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kakak kasih nih di perjanjian baru tadi, Kolose 3 ayat 13 ya. Itu ayat hafalan kita ya, Kolose 3 ayat 13 ya. Oke. Nah, mengampuni ini tidaklah mudah dilakukan oleh kita sebagai manusia. Kita butuh tentunya apa? Kita butuh Roh Kudus ya untuk bisa melakukan perintah Tuhan tadi ya. Kita harus mengampuni karena kasih Tuhan sudah mengampuni kita ya, anugerah yang kita terima ya. Nggak bisa dong kita tahan ke orang lain juga untuk mengampuni. Itu anugerah Tuhan ya, kita sudah terima anugerah Tuhan dengan kasih ya. Jadi dalam hal ini karena kita sudah menerima anugerah Tuhan ya, tidak dapat menahan, kita tidak dapat menahan kasih anugerah Tuhan itu ya untuk orang lain ya. Jadi karena kasih ya, kasihnya tadi ya, tadi ada di doa Bapa kami di Roma 5 ayat 8 dan kedua
Karena apa? Perintah Tuhan. Ya. Kolose 3:13 ada yang boleh baca. Yang jadi ayat hafalan Efesus 4 ayat 32 dan Imamat 19 ayat 18. Ya. Tentunya mengampuni tidaklah mudah kita untuk melakukan perintah Tuhan, tapi kita perlu Roh Kudus. Ya, untuk melakukan perintah Tuhan kita perlu Roh Kudus. Ya. Mengampuni ya, dan semua untuk mengampuni ya dan melakukan semua perintah Tuhan kita perlu Roh Kudus ya. Ya. Jadi adik-adik tetap ingat ya bahwa Tuhan itu menginginkan kita tetap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan sudah memberi anugerah pengampunan kepada kita melalui karya besar dahsyat di kayu salib, dan kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka dosa kita juga tidak diampuni. Ya, ingat ya adik-adik, dosa kita tidak juga diampuni kalau kita tidak mengampuni orang bersalah pada kita. Kalau kita tidak mengampuni orang bersalah pada kita, maka dosa kita tidak diampuni. Nah, adik-adik, itu renungan singkat tentang pengampunan dengan ayat hafalan Kolose 3 ayat 13 ya. Jadi ada dua hal, karena kasih anugerah Tuhan ya kita harus mengampuni, yang kedua perintah Tuhan. Ya. Dan untuk melakukan perintah Tuhan itu kita butuh apa? Roh Kudus. Untuk melakukan semua perintah kita butuh Roh Kudus. Makanya kita selalu berdoa, Roh Kudus tetap tinggal di dalam hatiku supaya aku bisa melakukan perintah-perintah Tuhan, supaya aku bisa apa? Menyenangkan hati Tuhan ya. Ya, kalau kita sendiri mungkin yang kita tidak mampu. Kita perlu Roh Kudus, kuasa itu ya. Nah, adik-adik, kakak sudahi dulu renungan singkat ini mengenai mengampuni. Tadi di Kejadian 25 sampai 27 dan 2 dan 33 ada bisa baca kisah Esau dan Yakub, dan kemudian ada tentang Roma 5 ayat 8 dan juga Kolose 3 ayat 13, Efesus 4 ayat 32, Imamat 19 ayat 18 ya tentang mengampuni. Dan ayat hafalan jangan lupa Kolose 3 ayat 13. Sekian renungan firman Tuhan. Oke, kakak sudahi dulu ya renungan firman, sampai jumpa lagi ya nanti di kesempatan berikutnya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami bisa melalui hari kami dengan baik, dan sampai saat ini semua karena kemurahan anugerah semata-mata dari Tuhan Yesus. Anugerah semata dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami kan seluruh dosa kami Tuhan, baik dalam perkataan dan pikiran yang kami buat sengaja maupun dalam kami tadi mendengarkan firman Tuhan, maupun kami dalam belajar firman Tuhan, maupun kami dalam melakukan firman Tuhan, masalah dalam pemikiran kami, doa-doa kami juga, dan juga Tuhan Yesus atau kami yang perbuat dalam kehidupan kami Tuhan ada yang salah Tuhan Yesus, dan kami perbuat walaupun kami ada yang salah yang kami perbuat sengaja Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Mungkin kami juga dalam bawakan firman ada yang salah dalam perkataan dan pikiran kami dan perbuatan kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, bungkus kami dengan keluarga besar dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami ke dalam Tuhan Yesus, baik keluarga besar kami maupun pekerjaan kami maupun sekolah kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, kami rencanakan Tuhan, semuanya, kesehatan kami, sekolah dan pelajaran kami, dan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga Tuhan biarkan Tuhan firman tentang mengampuni menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami berbuah-buah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tetap minta Tuhan Yesus, satu, Roh Kudus tetap menguasai hati dan kehidupan kami sehingga kami bisa melakukan perintah Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih.